Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sama tadi sudah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan-kesalahan kita Allah ampuni. Semoga kesalahan-kesalahan kita bisa ganti dengan hal yang lebih baik. Semoga nasib kita yang kurang baik Allah berikan nasib yang sangat beruntung. Semoga yang saat ini enggak punya duit Allah bukakan pintu rezekinya sebanyak-banyaknya. Itu yang amin kencang biasa masih nganggur tuh. Kita doain ya Bu ya. Yang barangkali kita punya utang sama orang lain, semoga Allah berikan kemudahan untuk bayar hutangnya. Ya. Kepengen gak dibukain sama Allah rezekinya? Pengen banget apa pengen aja apa pengen-pengen? Banget. Iya. Jadi apapun, dengerin. Apapun kesulitan diri kita, apapun keinginan diri kita, dan apapun yang mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah taubat. Pertama, taubat. Tobat dari apa? Dari segala hal dosa salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuliskan di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kalah masa Kori yang tadi enggak kalah sih. Lagian kenapa manggil Kori we ya? Coba mic ya nih. Baik lagi ya. Masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Kori gitu dijauhin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat wa jannatin 'arduha samawat wal ardu 'iddat lil muttaqin. Udah jangan lebay loh. Iya. Yang kebanyakan makan jengkol nih. Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian ila magfiratim mir rabbikum, kejar tuh yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan kalian. Sebab apa? Wa jannatin, setiap di mana manusia telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas yang akan yaitu manusia dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surganya Allah? Arduhas samawati wal ard, luasnya laksana 7 lapis langit dan bumi.
Untuk siapa surganya Allah? Untuk siapa ampunannya Allah? Untuk siapa yaitu indahan yang Allah berikan? Uiddat lil muttaqin, ditunjukkan, dikhususkan kepada orang-orang yang patuh sama Allah. Orang-orang yang loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mana takwa adalah imtitsaru awamirillah wajtinabu nawahi. Apa yang diperintah sama Allah ikutin, yang dilarang sama Allah tinggalin. Cuma suruh nurut doang kita mah sama Allah, udah itu doang, enggak lebih. Suruh nurut. Salat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, pengen masuk surga. Tahu liwat mana itu, bingung kayak juga. Iya, kerjaannya istiqomah nyekek botol, pengen masuk sorga. Kerjaannya itu mulut panas kalau nggak ngomongin orang tiap hari, kepengen masuk sorga. That's impossible forever in your life. Keren dikit ngapa sih? Makanya sekolah yang tinggi, kiai sekolahnya di atas gunung tinggi. Nah, ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciri orang mendapatkan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan solusi yang indah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya mana? Kepengen masuk surganya Allah, kepengen dapat solusi dari Allah, kepengen dimudahkan segala hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kepengen. Ingat kata Allah, alladzina yunfiquna fis arra'i wad-dharra. Anak siapa itu? Alladzina yunfikuna, orang-orang yunfikuna selalu ringan tangan menginfakkan hartanya. Fisarra, apakah dalam keadaan bahagia, apakah lagi punya duit banyak, lagi rekeningnya nggak habis-habis, isi ATM-nya nolnya banyak banget, sampai di depan gak ada angkanya sama sekali, nol semua. Duitnya bergepok-gepok, emasnya berkilo-kilo, mobilnya berjejer-jejer, pintu rumahnya beratus-ratus. Mana yang pertama? Alladzina yunfiquna fisarra, selalu menafkahkan hartanya, enggak pelit untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wad-dharra, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, dia tetap melakukan sedekah. Makanya para ulama dulu, para ulama dulu itu kalau sedekah nggak nungguin kaya dulu, sakit aja bersedekah. Mana diniatkan untuk itu berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit parah, penyakit lambung, tumor, apalagi itu, penyakit kulit, kanker, nyeri beteng, uyeng. Diniatkan seorang tersebut dia bersedekah untuk itu berobat. Sedekah dijadikan obat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat orang seperti itu. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Bo, tahu nggak orang yang pelit, Bu? Keras. Orang kalau nggak punya duit disebutnya apa sih? Orang nggak punya duit, bukan. Orang nggak punya duit disebutnya apa? Bawahnya miskin, melarat. Bawahnya melarat. Gelandangan ya.
Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Ahmad dan musnadnya istatas sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada sahabat, Rasulullah ngasih pertanyaan kepada sahabat, wahai para sahabat, tadaruna ma sa'aluka. Wahai para sahabat, kalian tahu nggak orang yang nggak punya banda sama sekali, orang gembel itu seperti apa? Orang susah itu seperti apa? Orang tukang minta-minta itu seperti apa? Pasti eman. Orang gembel kayak gimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata para sahabat, Allah yang namanya orang gembel itu adalah alladzi laisa lahu. Halau. Orang yang gelandangan, gembel, alladzi laisa malun. Dia tidak punya apa-apa, harta pun nggak punya sama sekali, wajar gembel, wajar menjadi gelandangan, wajar peminta-minta. Itulah cirinya, mereka tidak punya harta. Apa kata Rasulullah SAW? Qala la. Yang namanya gelandangan itu kata Rasul, as-sa'luka kullu sa'luk alladzi lahu malun. Orang yang sengsara, orang yang gelandangan, tukang minta-minta, kata Nabi, dia bukan tidak punya harta, dia punya harta. Tapi famata walam yuqaddim minhu syai'an. Dia mati, punya harta, mati, tapi hartanya belum pernah dia lakukan untuk kebaikan di alam dunia. Nih ingat nih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai diri kita nanti jadi gelandangan kalau sudah masuk kubur. Jangan sampai jadi gelandangan ketika kita masuk kubur. Kita punya harta di alam dunia, mobil punya, rumah punya, duit punya, deposito punya, tapi korete na'udzubillah mati saat itu, maka ketika di alam kubur dia laksana gelandangan. Apa gelandangan? Tidak punya harta bekal untuk dibawa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika gelandangan kerjaannya apa? Mengadakan kedua tangan. Maka ahli mayat, ahli kubur yang ketika hidupnya tidak pernah bersedekah, ketika hidup tidak pernah menginfakkan hartanya, maka laksana gelandangan, maka dia akan mengadakan tangan, berharap doa dari orang-orang yang masih hidup, berharap doa dari anak-anaknya. Anak-anak ada yang soleh, bandar narkoba semuanya. Berharap dari tetangga kanan kiri nggak bakal ngedoain dia. Kenapa? Karena yang nggak diundang bawa berkat, nggak ada. Ustadznya nggak akan pernah. Kenapa? Karena dia belum pernah datang ke majelis ilmu sekali-kali acan. Orang masjid mau ngedoain, nggak mungkin ngedoain. Wong ya apa tangannya, kemudian kakinya belum pernah masuk masjid acan. Maka wajar kata Rasulullah, di dalam kuburnya dia meminta-minta laksana gelandangan. Tuh. Jadi orang gelandangan itu siap-siap punya banda di alam dunianya, tapi ketika meninggal di alam dunia, ketika meninggalkan alam dunia, dikubur dia tidak punya apa-apa. Orang nggak punya bekal jalan-jalan ke Surabaya, nggak punya bekal kira-kira ngapain di jalanan? Hah? Minta-minta, nggak bisa ngelihat warteg buka, datang tuh dia. Pak, kasihan Pak. Kenapa? Belum makan Pak. Berapa hari? 7 hari Pak. Wih sakti 7 hari belum makan masih hidup. Sakti we ya. Ada 7 hari enggak makan masih hidup. Sakti itu orang. Itu. Itu yang pertama, menginfakkan hartanya apakah dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Al-kadzibinal ghaidz. Yang keduanya, orang kalau pengen dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin sebut dirinya itu termasuk orang yang bertakwa dan pantas masuk Allah Subhanahu wa taala, wal kadziminal ghaidz. Yang kedua syaratnya mampu menahan jiwanya dari amarah. Jadi ahli surga itu nggak ada yang ambekan, Bu.
Belum pernah diceritakan di surga itu ada orang penyakit darah tinggi. Nggak bakalan ada di surga orangnya punya penyakit darah tinggi. Maka kayaknya orang punya darah tinggi mah doyan emosi berantem mulu. Kayaknya nggak ada yang masuk surga itu orang. Bagusnya masuk sukmul. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Nabi ngomong kepada sahabat, laisa syadid bisur'ah. Orang yang gagah berani, orang yang hebat itu gimana kata Rasulullah, kata sahabat, orang yang gagah berani yang hebat itu ketika berantem, ketika berperang, ketika yaitu bersengketa, tidak ada satupun manusia yang mampu mengalahkan dia. Kata Rasulullah, la, bukan. Orang yang hebat, orang yang gagah berani adalah mana? Laisa syadida bisur'ah. Bukan berani disebabkan karena dia hebat, bukan disebabkan karena gagah, bukan disebabkan karena dia punya kesilat, punya kemampuan, bukan. Kata Nabi, walakinas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang hebat, orang yang jadi jawara, orang yang jadi orang yang pemberani dan orang yang tidak pernah terkalahkan adalah kata Rasulullah SAW, walakinas syadid alladzi yamliku nafsah 'indal ghadab. Dia mampu mengendalikan dirinya pada saat marah, dan inilah ciri-ciri ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang ngambek. Jadi kalau di sini ada santri aki-aki doyan ngambek, itu bukan ahli surga. Ada sini ada. Ada santri udah tua ngambek bayi ada. Kubur hidup-hidup. Itu yang kedua tuh, Bu. Ya, yang kedua mampu menahan amarah, enggak gampangan emosi. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga ciri-ciri orang pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala mana? Punya karakter atau sifat mengampuni kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Sepahit dan seburuk apapun kelakuan orang kepada diri kita, maka kita kalau pengen disebut ahli surga, maka maafkanlah dia. Tahu dosa yang paling gede? Tahu dosa yang bikin sakit hati? Tahu nggak? Lagi cinta tinggal kawin. Lagi sayang-sayangnya ditinggal kawin. Udah Kim gak usah kamerain Kim, biasa aja Kim. Lagi sayang-sayangnya ditinggal kawin tuh, Masya Allah. Itu sakitnya luar biasa itu mak. Mau datang ke tempat hajatannya, Masya Allah beratnya. Itu sepatu kayak 50 kilo makanya juga berat. Maafin. Itu ya, cinta itu kan tidak selamanya memiliki, Mang Takim. Doakan saja biar dia lebih bahagia daripada dirimu. Jangan paksakan, Mang Takim. Setiap orang masing-masing punya nasibnya ya. Setiap orang masing-masing punya jalan hidupnya. Doakan saja biar dia lebih bahagia. Mungkin itu pilihan Allah, dia menikah dengan yang lainnya. Mungkin bisa jadi Allah menciptakan Anda tetap jomblo. Jadi maafkan. Karena orang pemaaf itu cenderung dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sebab apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. 3 hal kalau pengen hidupnya dimuliakan oleh Allah. 3 hal
kalau pengen dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, tetap lakukan yang namanya sedekah walaupun dalam keadaan apapun. Kemudian wal kaziminal ghaiz, jaga yang namanya emosi, jangan gampangan ngambek. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan siapapun yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka insya Allah apapun keinginan kita, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah memberikan solusi yang terbaik buat kita, solusi yang terindah buat kita. Setiap hal yang diberikan oleh Allah kebaikan pasti baik dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan para jamaah semua Allah selamatkan, Allah selamatkan keluarganya, Allah jaga anak istrinya, Allah jaga suaminya, Allah jaga pekerjaannya, Allah bukakan pintu rizkinya sebanyak-banyaknya, Allah berikan kemudahan dalam itu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili kepada para suami, semoga Allah memberikan kita kemampuan mana memberikan nafkah istri anak-anaknya sampai anak-anaknya menjadi orang-orang yang mulia di masa tua kita. Dan semoga anak-anak kita tetap mencintai dan sayang kepada kita saat kita sudah menjadi tua. Biar sebaik-baiknya orang tua adalah mencetak anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir, mudah-mudahan yang duduk di malam hari ini Allah mudahkan ke Mekah dan ke Madinah. Itu saja. Kita tutup doa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.